Perkenalkan, nama saya Arnold APK dengan NIM 18013157. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan yang telah saya ringkas mengenai desain faktorial dua faktor. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan hasil ringkasan saya, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit. Di sini saya hanya beranggotakan satu orang. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit tentang desain faktorial 2. Desain faktorial dua faktor adalah untuk melihat pengaruh dari efek perubahan dari dua faktor variabel yang terhadap dua hasil eksperimen. Yang berikutnya itu definisi suatu faktor. Jadi definisi suatu faktor ini kita bisa lihat, jadi pengertiannya itu kita bisa lihat dari perubahan rata-rata yang disebabkan oleh perubahan level faktor tersebut. Slide berikutnya itu adalah desain eksperimen dua faktorial. Ini kita bisa lihat di sini penjelasan dari yang ada faktor A dan B. Terus di sini ada juga rumusnya dan penjelasannya. Nanti bisa dilihat saja di layar kamera sini. Modal efek nanti ada rumusnya sekaligus dengan keterangannya, nanti bisa dilihat di layar sini di hipotesis. Jadi di sini yang pertama hipotesis kesamaan efek percobaan pada baris. Jadi kita bisa lihat dari H0 itu sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan terus T2 T3 sampai TA paling terakhir sama dengan 0. Terus H1-nya itu paling sedikit itu 1 TI tidak sama dengan 0. Terus yang kedua hipotesis kesamaan efek percobaan pada kolom. Jadi H0-nya itu harus B1 sama dengan B2 sampai BP sama dengan 0. Terus yang H1-nya itu dari nilai paling sedikit BJ-nya tidak sama dengan 0. Terus yang berikutnya hipotesis baris dan kolom berinteraksi. Dari kita bisa lihat apabila kolom dan baris itu saling berinteraksi dengan melihat A0-nya itu TB sama dengan IJ sama dengan 0 untuk semua I dan J. Terus H1-nya paling sedikit ada 1 T B IJ tidak sama dengan 0. Analisis statistika model efek tetap. Dari kita bisa lihat yang pertama tuh Y1 itu adalah semua hasil pengamatan atau observasi pada level KI yang faktor A. Pada faktor A maksudnya. Saat berikutnya YJ, semua hasil pengamatan pada level KJ pada faktor B. Terus yang berikutnya itu YIJK. Itu adalah nilai hasil observasi pada level KIJ dan replikasi KK. Yang berikutnya itu Y. Itu adalah total jumlah semua observasi. Di sini ada rumus tentang analisa statistika model of efek tetap. Nanti bisa dilihat di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2 di sini. Contohnya. Jadi contoh dari desain faktorial dua faktor ini. Mungkin tentu tujuannya. Yang pertama tuh untuk kita mengetahui adakah pengaruh pemilihan dokter dan tipe ruangan terhadap lamanya waktu perawatan. Mungkin di sini contoh yang kita ambil ini di kalangan medis. Yang kedua tuh untuk mengetahui kombinasi dokter dan tipe ruangan yang memberikan waktu perawatan paling singkat. Contoh ruang lingkup. Jadi dari contoh yang kita ambil ini kita tentukan ruang lingkupnya. Jadi di sini ruang lingkupnya ini kita ambil di tenaga kesehatan. Jadi di situ terdiri dari dokter, ruang perawat. Yang pertama tuh dokter dan ruang perawat. Setelah kita mendapatkan dua faktor tersebut, kita pisahkan lagi dan cari lagi level-levelnya. Jadi ada dokter level 1, level 2 dan level 3. Itu. Terus kita lihat lagi di ruangan. Di ruangan ada ruangan 2, ruangan 1 dan ruangan VIP. Itu mungkin di sini yang kami jelaskan ini mengenai anak balita. Bagaimana cara bukan meneliti tapi
penelitian terhadap anak balita. Oke. Nah, slide berikut. Teori desain eksperimen. Langkah-langkah pada dalam desain eksperimen ini, yang pertama tuh kita mengenali permasalahan itu. Setelah kita mengenali masalah, kita memilih variabel respon. Setelah memilih variabel respon, kita menentukan faktor dan levelnya seperti tadi. Faktor dan levelnya, faktor apa, level mana. Setelah itu kita memilih metode desain sesuai dengan faktor dan level yang telah kita tentukan. Setelah itu kita melaksanakan ke eksperimen. Setelah eksperimen, kita menganalisa data yang telah dihasilkan dari eksperimen itu. Setelah kita menganalisa data, kita membuat suatu keputusan atau mengambil suatu keputusan. Contoh data, yang pertama contoh data yang diolah adalah pada bulan Januari 2016 sampai bulan Maret 2016. Pengolahan data ini dilakukan secara manual menggunakan Minitab. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat langsung di layar, saya akan tampilkan di sini. Itu. Mungkin di sini ada perhitungannya, bisa dibaca-baca. Baik, mungkin sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau menyakitkan hati dosen, saya mohon maaf. Apabila materi yang saya ambil ini kurang lengkap, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Mungkin saya di sini hanya satu orang karena saya tidak kebagian kelompok, makanya saya mengambil keputusan untuk membuat video sendiri. Jadi mungkin maaf apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.